Selamat pagi, selamat jumpa, dan perkenalkan ya, saya Bu Wiwis, guru di SMA Masei ini. Nah, saat ini kita bertemu dalam rangka MPLS dan Bu Wiwis akan menyampaikan materi tentang pembinaan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Ya, kita akan bersama-sama membahas materi ini. Silakan kalian memperhatikan baik-baik. Ya. Pembinaan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Anak-anakku, apa sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan? Wawasan atau pandangan hasil mewawas atau tinjauan ya, dan juga dapat diartikan sebagai cara pandang. Nah, ini wawasan. Nah, sedangkan kebangsaan berasal dari kata bangsa yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Ini pengertian kebangsaan. Nah, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tahu ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inti dari wawasan kebangsaan adalah kehendak atau keinginan untuk bersatu. Nah, apa sebenarnya latar belakang wawasan kebangsaan? Latar belakang dari munculnya wawasan kebangsaan yaitu adanya keberagaman bangsa kita. Kalian tahu, dulu di SMP juga pernah membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia di kelas 7 pernah ya. Ya, mungkin kalian sudah lupa, tapi tentunya tidak lupa juga sih, karena ini kita alami ya, bahwa bangsa Indonesia itu memang bangsa yang beragam. Beragam apanya? Baik agama, suku, bangsa, ras, budaya, bahasa. Kita ini bermacam-macam. Bahkan bangsa Indonesia ini berada tersebar di berbagai pulau. Itulah sebabnya bangsa kita ini bangsa yang beragam. Ya. Suku bangsanya bermacam-macam, bahasanya bermacam-macam, budayanya bermacam-macam. Nah, keanekaragaman inilah yang menjadi latar belakang kenapa bangsa Indonesia ini ingin bersatu. Ya. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia itu pernah mengalami penjajahan ya, sejak abad ke-16 sampai abad 19. Bangsa kita mengalami penderitaan yang luar biasa karena dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Kalian ingat bangsa mana yang pernah menjajah negara kita? Ya, Portugis, kemudian Spanyol, Inggris juga pernah sebentar ya. Yang lama sampai 3,5 abad siapa? Negara mana? Belanda. Iya, negara Belanda ini menjajah negara kita sampai bertahun, ratusan tahun bahkan ya, sehingga bangsa kita menjadi sangat menderita
tidak dapat dilukiskan kesengsaraan dan penderitaan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian setelah itu dijajah oleh bangsa Jepang. Walaupun dikatakan hanya seumur jagung, hanya 3,5 tahun, tetapi penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia oleh penjajahan Jepang ini juga sangat luar biasa. Nah, penjajahan dari negara asing ini mengakibatkan atau menyebabkan bangsa Indonesia ini memiliki perasaan senasib, ya, rasa senasib sepenanggungan karena sama-sama dijajah. Nah, persamaan penderitaan dan persamaan nasib inilah yang kemudian membangkitkan bangsa Indonesia, ya, membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu, walaupun berbeda suku, bangsa, ras, agama, tetapi karena adanya nasib yang sama dijajah tadi menumbuhkan semangat untuk bersatu. Nah, semangat persatuan ini pertama kali muncul ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo inilah yang merintis semangat persatuan bangsa. Oleh karena itu, Budi Utomo disebut sebagai tonggak perintis, ya, yang merintis semangat persatuan bangsa, yang kemudian semangat persatuan bangsa ini dipertegas oleh Sumpah Pemuda. Ya, setelah Budi Utomo tadi kemudian muncul organisasi-organisasi yang bermacam-macam, ya, dan akhirnya tanggal 28 Oktober tahun 1928, ya, organisasi-organisasi yang tergabung dalam Jong Java, Jong Celebes, ya, Jong Celebes dan macam-macam itu, kemudian mereka mengadakan Kongres Pemuda, ya, dan Kongres Pemuda ini menghasilkan satu ikrar, satu tekad, ya, yang disebut Sumpah Pemuda, yang dicetuskan kapan tadi? Tanggal 28 Oktober 1928. Apa tekadnya? Mungkin masih ingat, ya, di SMP pernah dibahas juga. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, ya. Jadi mereka bertekad bahwa mereka mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang dijunjung sebagai bahasa persatuan. Nah, dengan semangat persatuan inilah kemudian bangsa Indonesia berhasil mendobrak belenggu penjajahan. Dan tanggal 17 Agustus 1945 bangsa kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Nah, anak-anak, rasa kebangsaan ini kemudian menumbuhkan paham kebangsaan atau yang sering disebut dengan nasionalisme. Kalian tentu sering mendengar ya istilah nasionalisme. Nasionalisme ini disebut paham kebangsaan kita. Nah, di dalam semangat nasionalisme ini juga terkandung semangat patriotisme. Sebenarnya keduanya sama, rasa cinta tanah air. Cuma perbedaannya pada yang melandasi. Kalau nasionalisme dilandasi kecintaan, dilandasi keloyalitasan atau kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Kalau patriotisme dilandasi oleh kerelaan berkorban. Nah, jadi kalau kalian mencintai tanah air harus ada dua unsur ini, ya setia, ya rela berkorban. Nah, jadi cinta tanah air ini harus lebih besar daripada cinta terhadap pacar, ya. Nah, kalau kamu terhadap pacarmu kan ya setia, tidak selingkuh, ya toh? Dan rela berkorban. Kalau pacarnya ngejak ke mall, kamu turuti. Pengen tulan kemana, kamu turuti, ya. Menunjukkan kesetiaan dan
kerelaan berkorban. Nah, terlebih lagi untuk bangsa dan negara. Kita harus setia pada bangsa kita, ya. Artinya apa? Ya, setia pada bangsa itu ya selalu taat pada peraturan-peraturan negara. Kalau di sekolah ya mengikuti upacara bendera dengan baik, ya. Terus mengikuti atau mentaati peraturan-peraturan sekolah dengan baik. Nah, itu wujud nasionalisme dan patriotisme, rela berkorban, ya. Wah, sebenarnya aku punya sepatu bagus, tapi kok hari Senin dan Selasa harus pakai sepatu hitam ya? Ya enggak apa-apa. Nah, ini kerelaan berkorban. Sebenarnya kepingin pakai sepatu yang warna-warni, tapi karena peraturan sekolah harus pakai hitam, ya harus pakai hitam. Nah, inilah wujud nasionalisme dan patriotisme kita dalam wujud yang kecil di sekolah. Nah, kalau dalam bangsa dan negara, ya banyak mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, ya, mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh negara. Nah, terus bagaimana aktualisasi atau penerapan dari wawasan kebangsaan ini? Anak-anak, dewasa ini, bangsa Indonesia ataupun kita semua, ya, bangsa-bangsa di dunia ini sedang berada dalam era globalisasi. Tentu di era globalisasi ini banyak sekali perubahan-perubahan, dan cepat sekali perubahan itu kita rasakan. Nah, kondisi situasi di era globalisasi yang penuh tantangan, ya, ini harus kita hadapi. Kemajuan-kemajuan atau perubahan-perubahan yang kita hadapi ini tidak luput dari tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, sebagai generasi muda, kita dituntut juga untuk dapat berjuang. Kalau dulu para pendahulu kita, ya, itu berjuang melawan penjajah, mengangkat senjata. Nah, kita sekarang, perjuangan kita dalam bentuk apa? Ya, mengisi kemerdekaan ini. Mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Ya, sebagai pelajar, kalian belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, mengikuti peraturan sekolah dengan baik, mentaati peraturan lalu lintas, peraturan-peraturan pemerintah, semua kita taati dengan baik. Nah, secara garis besar, wawasan kebangsaan itu mencakup 3 aspek utama. Apa saja itu? Yang pertama adalah cara pandang atau cara memandang eksistensi atau keberadaan bangsa ini. Sebenarnya bangsa kita itu bagaimana toh? Apakah saat ini bangsa kita sedang susah atau sedang jaya? Ini harus kita pahami. Nah, saat ini kan kita sedang berada dalam wabah pandemi COVID-19. Berarti bangsa kita kan sedang berduka, ya. Nah, kita harus memahami. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kita juga terdampak. Dampaknya apa? Nah, saat ini kita tidak dapat sekolah dengan bertatap muka, tetapi harus menggunakan sekolah jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh dengan cara online, menggunakan HP atau laptop yang tentu tidak mudah bagi kita, ya. Guru-guru juga harus mempersiapkan video-video pembelajaran. Ini tidak mudah. Kalian juga harus menyiapkan kuota untuk bisa mengikuti pembelajaran. Nah, ini adalah sebuah perjuangan, ya. Perjuangan yang harus kita perjuangkan supaya kita bisa meraih cita-cita, bisa lulus dari SMA. Nah, ini contoh implementasi wawasan kebangsaan. Kita harus berjuang mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, ya. Tantangan, ini adalah tantangan yang kita hadapi. Tidak hanya kita, semua seluruh warga Indonesia menghadapi tantangan ini dengan adanya wabah COVID-19 ini. Banyak karyawan yang di PHK, ya. Perekonomian jadi amburadul, carut marut gak karuan. Banyak orang-orang
harus mengeluarkan dana lebih untuk memberikan bantuan pada rakyat-rakyat yang terdampak COVID-19 ini. Nah, ini adalah tantangan yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan ini? Nah, kita harus tahu, bisa mengetahui bagaimana eksistensi keberadaan bangsa kita, sehingga kita bisa memahami, kita bisa memiliki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang kedua, aspek yang kedua adalah wawasan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita itu selalu dihadapkan atau berhadapan dengan orang lain. Ya. Kita dihadapkan pada tantangan. Kita dihadapkan pada situasi-situasi tertentu yang tentu tidak mudah. Nah, ini membutuhkan cara berpikir yang positif. Ya. Membutuhkan sikap yang baik. Ya, contohnya tadi, dengan adanya COVID-19, gaji karyawan yang harus dibayarkan seharusnya 5 juta karena perusahaannya merugi hanya dibayarkan 1 juta misalnya. Nah, ini kan menuntut pemikiran kita. Kita harus berpikir kreatif, inovatif. Bagaimana mencukupkan kebutuhan hanya dengan uang 1 juta misalnya demikian. Nah, ini cara berpikir. Implementasi wawasan kebangsaan yang kedua adalah senantiasa berpikir positif. Jangan terus hanya mengeluh, aduh bagaimana ini uangnya habis, tidak bisa makan. Manusia kan dikaruniai akal pikiran. Nah, kita harus berpikir bagaimana melepaskan diri dari situasi yang tidak mengenakan ini. Ya, tentu dengan tingkah laku yang baik pula. Jangan terus, aku tak ngerampok saja, aku tak mencuri saja. Tidak, itu bukan berpikir yang baik namanya. Ya. Berpikir yang baik adalah menggunakan akal budi, hikmat, bijaksana supaya bisa melepaskan diri dari situasi yang tidak mengenakan itu. Nah, anak-anak, sikap dan tingkah laku itu sangat erat kaitannya dengan karakter. Ya. Nah, apa sebenarnya karakter itu? Nah, sebelum kita membahas apa itu karakter, coba kalian lihat gambar ini. Ya. Ini adalah gambar anak-anak SMA yang mau tawuran. Ya. Nah, kemudian ini gambar apa? Tahu ya? Ini anak yang dinasihati orang tuanya malah ngece, ya. Malah apa ya istilahnya? Ya ngece itu tadi ya. Nggak mau manut tapi malah melecehkan ini. Nah. Kemudian ini adalah gambar anak yang dimarahi oleh orang tuanya tapi menutup kuping, tidak mau mendengarkan. Kalau ini, mungkin kalian sering melakukan, ya enggak? Ya, saat gurunya mengajar, kalian malah mainan HP. Nah, menurut kalian, kira-kira sikap dan tingkah laku yang ada dalam gambar-gambar tadi itu menunjukkan anak-anak yang berkarakter baik atau tidak? Tidak ya? Ya. Ini tadi adalah gambar anak-anak yang kurang baik dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, kalau begitu, apa sebenarnya karakter? Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik, dan yang terpatri dalam diri
serta nampak dalam perilaku. Nah, makanya kalau tadi ada anak yang mainan HP saat guru mengajar, itu berarti karakternya tidak baik. Karena karakter adalah nilai-nilai yang khas baik yang terpatri dalam diri seseorang, nampak dalam tingkah lakunya, perilakunya. Long dinasihati orang tua tidak mau mendengar, Pak. Ya berarti kan tidak baik. Padahal firman Tuhan kan mengatakan hormatilah orang tuamu agar dipanjangkan umurmu. Nah, ini firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau mendengar nasihat orang tua, berarti kita tidak menghormati orang tua. Nah, berkarakter berarti berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat atau berwatak yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Nah, apa ciri-ciri karakter yang mulia? Karakter yang baik maksudnya. Ciri-ciri karakter yang baik itu yang pertama, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat. Nah, masalah hidup sehat ini kita saat ini terus ya digalakkan untuk hidup sehat, selalu cuci tangan ya untuk mencegah penularan COVID-19 ini ya. Kalau dari bepergian kita pulang harus selalu mandi ya, supaya bersih, supaya virus-virus yang ada itu mati ya karena kena sabun misalnya. Nah, bertanggung jawab, cinta ilmu. Nah, cinta ilmu dengan cara apa? Kalian bersekolah dengan baik, rajin, sabar, berhati-hati. Nah, ini ciri-ciri karakter yang mulia, yang baik sekali. Nah, anak-anak berbicara tentang karakter ini tidak terlepas dari budi pekerti. Ya. Budi pekerti itu apa? Budi pekerti ya, dari kata budi yang berarti pikiran yang jernih dan baik, sedangkan pekerti berarti perbuatan. Nah, orang yang berbudi pekerti itu orang yang berpikiran jernih dan baik, perbuatannya baik. Nah, demikian juga orang yang berkarakter tadi. Orang yang berkarakter itu orang yang bertabiat, yang perbuatannya juga baik. Jadi, ini saling berkaitan antara karakter dan budi pekerti. Orang yang berkarakter berarti juga orang yang berbudi pekerti. Orang yang berbudi pekerti berarti orang yang berkarakter. Demikian. Ya. Nah, pendidikan budi pekerti ini sangat penting diberikan pada kalian, pada anak-anak, ya khususnya sejak anak ya, bahkan sejak anak masih kecil, prasekolah di rumah pun orang tua sudah mengajari kita bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, harus sopan, harus bersalaman ya. Sebelum ada COVID ya, kita harus bersalaman ya, kalau ketemu orang harus ramah, senyum. Nah, itu kan pendidikan budi pekerti yang diberikan oleh orang tua sejak dini, sejak di rumah. Di sekolah pun kalian juga mendapatkan pendidikan budi pekerti ini ya. Pendidikan agama kan juga sekalian pendidikan budi pekerti, yaitu apa itu pendidikan budi pekerti? Pendidikan budi pekerti yaitu pendidikan yang mendidik peserta didik untuk selalu menggunakan pikirannya yang jernih. Nah, tadi untuk dijadikan panduan dalam berperilaku. Nah, pendidikan budi pekerti ini mendidik peserta didik atau kalian untuk dapat menghargai dan menempatkan dirinya dan lingkungan hidupnya ya. Dirinya dan orang lain di lingkungan hidupnya.
Anak-anak, sekarang kita akan bicara mengenai pengertian pendidikan karakter. Apa pengertian pendidikan karakter? Pendidikan karakter artinya suatu penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan hidup, kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang berguna. Nah, jadi melalui pendidikan karakter ini diharapkan kita ini bisa menjadi manusia-manusia yang berguna. Ya, berguna bagi siapa? Bagi bangsa dan negara, bagi sesama, dan terlebih bagi Tuhan. Nah, ada macam-macam nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Ya, ada 18. Ada religius, jujur, disiplin, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, ini 18 nilai karakter bangsa yang harus kita miliki, ya. Kita harus religius, artinya mengakui Tuhan yang Maha Esa, itu yang harus kita sembah sebagai pencipta alam semesta dan seisinya. Jujur, tidak boleh suka bohong, ya. Disiplin, rajin mengerjakan tugas, rajin belajar, tahu waktu, menggunakan waktu dengan baik. Toleransi, menghargai orang lain yang berbeda. Suka bekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri, dan sebagainya. Nah, inilah nilai-nilai yang harus kita kembangkan sebagai wujud implementasi kita dalam hidup berwawasan kebangsaan tadi. Jadi, sebagai manusia-manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan, kita harus memiliki karakter-karakter seperti ini, ya. Nah, sebenarnya dari 18 nilai karakter tadi ada 5 nilai yang utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, ya. Mandiri ini termasuk disiplin tadi, ya. Kreatif, nah itu mandiri untuk mengembangkan diri sendiri. Gotong royong itu yang punya sikap sosial tadi, peduli lingkungan, peduli ke orang lain tadi, dan integritas itu jujur, ya. Termasuk juga disiplin ada di dalam integritas. Nah, 5 nilai utama karakter inilah yang harus kita miliki sebagai implementasi dari wawasan kebangsaan yang tadi sudah kita bahas. Nah, semoga kita menjadi manusia-manusia Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan, yang berkarakter dan berbudi pekerti baik. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis pertanyaannya. Nanti kalian sampaikan ke panitia lewat Telegram, ya. Nanti Bu Iwis akan menjawab. Nah, silahkan kalian
berkomunikasi dengan panitia, bisa lewat Pak Bambang atau Bu Mei atau Bu Lisa, nanti ditanyakan mana-mana yang kalian perlu ditanyakan. Sekian pertemuan kita di dalam membahas wawasan kebangsaan ya, dan karakter ya, dan pendidikan karakter yang baik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.